Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aldiana dari kelas keperawatan A. Baik, di sini sesuai tugas yang telah diberikan, yakni menjelaskan secara ringkas dari bab 3 hingga bab 4 dari buku Daras Ilmu Fikih. Yang pertama, bab 3, dalil hukum dan sumber-sumber hukum Islam. Dalil hukum secara bahasa artinya petunjuk atau sesuatu baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, yakni suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum, dan yang bersifat praktis, baik dan kedudukannya pasti, serta relatif. Kemudian dalil ini terbagi menjadi 3 segi. Yang pertama dari segi asalnya, dan yang kedua dari segi ruang lingkupnya, yang ketiga dari segi kekuatannya. Lanjut ke sumber-sumber hukum Islam. Secara bahasa, sumber berasal dari sesuatu atau tempat yang merujuk. Nah, kemudian secara istilah itu adalah sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Nah, yang pertama sumber hukum yang disepakati itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berdasarkan dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Kemudian yang kedua ada hadis atau sunnah, yakni segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang kedua yakni sumber hukum yang tidak disepakati. Sumber hukum yang tidak disepakati itu yang pertama ada istihan, kemudian ada istihab, yang ketiga ada maslahah dan al-mursalah, yang keempat ada az-zari'ah, yang kelima ada urf, dan yang keenam ada syar'u man qablana atau syarat sebelum kita, dan yang ketujuh ada mazhab sahabi. Kemudian masuk di bab 4. Nah, di bab 4 ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Yang pertama itu pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab atau al-qawa, yakni al-fiqiyah, yang merupakan bentuk atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Kemudian manfaat kaidah fikih yang pertama itu ada dengan kaidah ini kita dapat mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, kita bisa memperhatikan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian dengan kaidah fikih kita akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berkelainan. Kemudian yang keempat itu kaidah-kaidah fikih merupakan teori fikih yang diciptakan oleh ulama, tetapi kaidah fikih sudah mapan asalnya dan dalil kulli yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada kaidah pokok. Yang pertama, segala perkara tergantung niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.